Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdian Syahputra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Pada tanggal 3 November 2021 yang lalu, Bank Sentral Amerika Serikat telah memutuskan untuk mengambil kebijakan memperlambat laju pembelian aset sebagai langkah pertama dalam mengurangi kebijakan uang longgar yang digulirkan untuk memperbaiki perekonomian dari dampak pandemi COVID-19. Sejak pandemi menghantam, Bank Sentral Amerika Serikat secara konsisten melakukan pembelian surat berharga sebesar 120 miliar US dollar. Sekarang, mereka memutuskan akan secara bertahap memperlambat laju pembelian aset sebesar 15 miliar US dollar per bulan dan dalam 8 bulan ke depan. Kebijakan memperlambat pembelian aset oleh Bank Sentral Amerika Serikat sebelumnya pernah dilakukan pada 2013 yang lalu, dan saat itu menimbulkan gejolak di pasar keuangan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kekhawatiran akan berulangnya gejolak yang sama kembali muncul di kalangan pelaku pasar di Indonesia. Namun, menurut pandangan Eastspring sendiri, dampak dari perlambatan pembelian aset oleh Bank Sentral Amerika Serikat kali ini tidak akan sebesar yang lalu. Pandangan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, sinyal pengambilan keputusan dilakukan secara berkala, sehingga sudah dapat diantisipasi oleh pelaku pasar keuangan. Yang kedua, defisit transaksi berjalan Indonesia berdasarkan proyeksi Bank Indonesia hanya sebesar 0,8% pada tahun ini. Jauh lebih rendah dibandingkan periode 2013, di mana defisit transaksi berjalan saat itu mencapai lebih dari 3%. Yang ketiga, kepemilikan asing di obligasi negara pada tahun ini mencapai 21,3%. Sedangkan pada 2013 mencapai 34%. Yang keempat, cadangan devisa Indonesia per September 2021 telah mencapai 146,9 miliar US dollar, lebih tinggi dibandingkan dengan cadangan devisa pada akhir 2012 yang mencapai 112,8 miliar US dollar. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai kebijakan memperlambat pembelian aset oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Semoga bermanfaat dan salam investasi.